Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Hashim Muda, dimanapun Anda berada, apa kabar? Jumpa lagi bersama saya Melioni Fitriana dalam acara kesayangan kita Nahnu TV. Senang sekali rasanya saya menemani Anda selama 30 menit ke depan, tentunya dengan tema yang menarik dan narasumber yang sangat berkompeten. Pemirsa, perkembangan teknologi sudah sangat pesat. Ada banyak sekali media yang bisa kita gunakan untuk mengakses apapun dan dimanapun, termasuk untuk mengakses pengetahuan, mencari sesuatu sumber hukum, dan lain-lain. Kebanyakan orang saat ini justru mencari sesuatu sumber hukum atau yang lainnya dengan internet, bukan lagi buku atau dengan guru. Nah pemirsa, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang mengenai sebuah tema yang sangat menarik, yaitu mengenai hidup bersama Al-Quran. Di studio kita kali ini, kita sudah kedatangan tamu yang spesial, yaitu Bapak Kiai Haji Edi Mustafa SAGMHI, Pak. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak? Alhamdulillah, berkat doa jenengan sehat sekali. Pemirsa semua, di tema kita kali ini yaitu mengenai hidup bersama Al-Quran. Dan dengan narasumber Bapak Edi, saya akan menanyakan beberapa hal mengenai zaman kemajuan teknologi informasi di zaman globalisasi ini ya Pak ya. Ya. Untuk pertanyaan yang pertama Bapak, bagaimana cara kita akrab dengan Al-Quran dan bagaimana wujudnya? Seperti itu. Ya, sebelum ke sana, para Hashim Muda yang saya hormati dan saya muliakan, saya banggakan, penting menjadi catatan bagi kita semua bahwa pada masa sekarang ini, zaman sekarang ini, orang sering menyebut sebagai zaman global, yang itu ditandai oleh kemajuan ilmu pengetahuan, terutama di bidang informasi, komunikasi, dan seterusnya. Sehingga karena kemajuan ilmu pengetahuan informasi itu, apa yang terjadi di ujung dunia sana pada saat yang sama bisa kita lihat di tempat kita. Dan banjir informasi ini sangat-sangat luar biasa, punya dampak yang positif sekaligus juga punya dampak yang negatif. Ya. Contoh umpamanya, karena kemajuan zaman ini menjadikan orang kadang menjadi ananiah, orang yang egois, orang yang hanya mementingkan kepada dirinya sendiri, ya. Jadi dia tidak punya rasa empati dengan orang lain, kadang sibuk dengan dirinya. Bahkan karena teknologi ini, contoh umpamanya orang sibuk dengan HP-nya sendiri, sibuk dengan gadgetnya sendiri, sehingga sikap peduli itu menjadi sesuatu yang mahal. Ya, karena munculnya tadi ananiah, orang menjadi egois. Yang kedua, karena kemajuan ini juga menjadikan banyak masyarakat, ya termasuk kita sendiri mungkin tanpa kita sadari, itu menjadi orang yang hedonis. Ya, hubbus syahawat, suka memperturutkan hawa nafsu. Bagaimana orang hidup yang penting mendapatkan kesenangan diri, ya, mendapatkan kepuasan dirinya, apapun akan dia lakukan untuk itu. Dan itu juga sangat dipengaruhi oleh kemajuan ini, zaman ini, ya. Yang ketiga, itu juga bisa melahirkan apa yang disebut sebagai hubbul mal, atau orang yang terjebak dengan hidup materialis. Semua aktivitas itu diukur oleh harta, semua kegiatan diukur oleh kekayaan, ya. Sehingga dia selalu ketika melakukan sebuah aktivitas itu ada perhitungan-perhitungan yang terkait dengan materi. Bukan kita tidak butuh materi, tetapi kalau semua diukur oleh materi, itu saya kira akan menjadi problem dalam kehidupan. Nah, dampak globalisasi yang seperti ini, ya, tadi ada orang menjadi egois, orang menjadi hedonis, orang menjadi materialis,
Ini ternyata sudah diprediksi 14 abad yang lalu, Pak. Ya. Jadi Rasulullah SAW dalam riwayat Imam Ad-Dailami, beliau pernah menyampaikan begini. Sayati 'alan nas zamanun, akan datang kepada umat manusia sebuah zaman, sebuah keadaan. Kata Nabi, yang pertama, himmatuhum butunuhum. Orientasi mereka pada saat itu adalah kepentingan perutnya. Jadi kira-kira kalau orang sekarang menyebut ya hidup untuk makan, bukan makan untuk hidup. Nah, ketika orang orientasinya itu hidup untuk makan, orang seperti ini juga tidak peduli. Tidak peduli dengan hukum halal haram. Ya, yang penting apa yang menjadi keinginan perutnya tadi dia dapatkan. Bahkan kadang yang dimakan bukan hanya makanan orang sekarang itu. Saya besok bukan hanya pertanyaannya makan di mana dan makan apa. Kadang saya besok makan di mana dan harus makan siapa. Teman bisnis dimakan, kira-kira gitu ya. Dalam dunia politik, teman lawan politik dimakan, ya. Sehingga apa? Pribadi orang seperti itu lalu dia menjadi orang yang tidak bermoral. Sehingga yang dia pentingkan di dalam hidupnya itu tadi ya kepuasan nafsunya, ya. Kemudian yang kedua yaitu dia menganggap syarafuhum mata'uhum. Jadi yang namanya kemuliaan itu diletakkan kepada, disematkan kepada harta benda. Orang kalau sudah kaya, kekayaannya di mana-mana, pabrik di mana-mana, dia merasa menjadi orang yang mulia. Bahkan harga diri orang itu sekarang ditempelkan ke merek-merek tertentu. Jadi kalau punya baju, punya sepatu, kalau bukan merek tertentu itu kayaknya kok kurang mulia dia. Yaitu syarafuhum mata'um. Akhirnya apa? Dampak dari orientasi seperti itu, orang juga sama dengan yang pertama, dia tidak lagi peduli dengan hukum. Contoh yang paling mudah umpamanya, para pemirsa Hasyim Muda yang saya hormati, adik-adikku sekalian, kalau kita melihat berita kriminal di TV, betapa sering kita disuguhi umpamanya orang ditangkap oleh KPK, oleh aparat hukum. Setahu saya, orang yang ditangkap KPK itu nggak ada orang miskin. Enggak. Ada, Pak RT jenengan ditangkap KPK? Tidak, Pak. Yang ditangkap itu siapa? Politisi, kan begitu? Iya, Pak. Ya, anggota DPR, menteri, ya bupati, wali kota dan seterusnya. Dan semua itu adalah orang kaya, nggak ada orang miskin. Pertanyaannya adalah kenapa kan begitu? Karena mereka menganggap kemuliaan itu terletak pada harta benda. Sehingga dia rela mengorbankan harga dirinya, dia rela melanggar hukum Allah maupun hukum negara. Ya, saya kira itu menjadi catatan penting bagi kita bahwa kemajuan zaman seharusnya tidak boleh menghilangkan nilai-nilai moral di dalam kehidupan kita ini. Ya, mungkin ditahan dulu ya Bapak. Ini sudah cukup intens ya tadi pembahasan mengenai dampak negatif dari zaman globalisasi ini. Nanti kita lanjut ke segmen selanjutnya. Hasyim Muda, terima kasih dan berjumpa di segmen selanjutnya.